Halo semuanya, pada CLC kali ini aku akan membahas beberapa soal peristiwa perpindahan. Aku akan bahas 3 soal, 2 soal yang pertama nanti dari soal UAS tahun 2021, dan nanti juga ada soal UAS dari tahun 2019. Oke, ini untuk soal yang pertama. Dari soal UAS tahun 2021. Di sini diketahui dua komposit material, wall dan plastik panel, digunakan untuk percobaan penentuan thermal resistant dinding, seperti diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Ini ya, bisa dilihat gambarnya. Nah, ini aku gambar lagi aja, gambarnya seperti ini. Jadi diketahui yang sebelah sini itu, yang ini, itu wall. Kemudian yang sebelah sini plastik panelnya. Harus diketahui plastik panel memiliki K-nya 0,075 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit. Di sini juga dikasih tahu suhu di dinding-dinding permukaannya. Permukaan wall itu T30 derajat Fahrenheit, T2 itu 61 derajat Fahrenheit, dan T1-nya 69 derajat Fahrenheit. Jadi T1 dan T2 ini ada membatasi permukaan plastik panelnya. Nah, ini langsung kita mulai aja ya. Untuk pertama, seperti biasa, buat persamaannya dulu, key in sama dengan key out. Nah, di sini W kali H itu luas permukaannya, dan karena luas permukaannya itu sama, jadi di sini kita bisa bagi kedua ruasnya itu, bagi dengan dibagi dengan W H delta X. Sehingga nanti akan didapatkan persamaan seperti ini. Dan jika diturunkan, yang berarti bahwa di sini itu Q bernilai konstan, karena dqx per dx sama dengan 0. Oke. Nah, terus lanjut, di sini ada persamaan hukum Fourier, Q sama dengan min K dt per dx. Nah, ini langsung dimasukin aja. Kalau ini cuma pindah ruas, jadi min Q per K, K-nya dipindah ke kiri, dx sama dengan dt. Terus dx-nya ini kita tinjau dari yang plastik panelnya. Ini jadi ya X1, X2, X3. Jadi plastik panelnya di sini kan diapit oleh X1 sampai X2. Berarti di sini dx-nya itu kita isi X2 min X1. dt-nya sama ikuti juga min T2 plus T1. Kenapa min T2 plus T1? Ini dari minus yang sebelah kiri ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi min T2 plus T1. Terus habis itu tinggal pindah ruas saja supaya Q-nya bisa ada di kiri. X2 min X1 per K-nya kita pindah ke kanan. Jadi persamaannya seperti ini. Habis itu tinggal masukin aja angka-angka yang udah diketahui. Di sini ada K-nya, jangan lupa satuannya. Terus sini ada T2 minus 61 dan T1-nya 69 derajat Fahrenheit. Yang di bawah X2-nya min X1-nya itu yang ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini X2-nya itu yang ini ya.
Jadi 0,502 inci. Terus jangan lupa juga, karena tadi satuannya masih inci, itu diubah ke feet. 1 feet itu 12 inci. Nanti bisa didapat Q-nya 14,3 BTU per hour feet. Udah, kalau udah ini tuh baru nilai Q dari si plastik panelnya. Sedangkan yang tadi ditanya itu nilai K dari wall dinding. Jadi untuk selanjutnya kita cari nilai K wall-nya dengan rumus ini. K wall sama dengan Q X3 min X2 per T2 min T3. Nah, sekarang itu X3 min X2 karena kalau kita lihat di sini wall-nya itu dari X2 sampai X3 dan T-nya dari T2 sampai T3. Jadi jangan pakai X1 sama T1 lagi. Karena sekarang kita cari yang wall, sedangkan tadi cari yang plastic panel. Udah, kalau udah ini tinggal masukin aja angkanya. Kalau Q-nya tadi yang kita cari 14,3 BTU per hour feet. X3 min X2 udah diketahui di soal, jangan lupa juga di konversi ke feet dari inci. T2 dan T3-nya juga udah dikasih tahu dari soal. Nah, nanti bisa didapat nilai KO-nya 0,108. Terus untuk yang B, ini tuh di soal ditanyakan tentukan thermal resistance dari wall. Nah, di sini ada petunjuknya. Thermal resistance adalah rasio antara tebal dengan konduktivitas. Kalau wall berarti tebalnya itu yang ini ya. Berarti langsung aja tinggal dimasukin thermal resistance-nya. R itu sama dengan ini 6 inci. Kenapa 6 inci? Karena ketebalannya tadi, dan ini yang K wall yang udah kita cari di atas. Nanti didapat R-nya 4,7 BTU pangkat 1 hour feet kuadrat Fahrenheit. Oke, itu untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya juga masih sama dari UAS tahun 2021, tapi ini nomor 4. Nah, ini soalnya nomor 4. Di sini ada pada pekerjaan rumah nomor 2, ini nanti aku kasih lihat juga. Anda sudah menurunkan persamaan yang menyatakan profil fraksi mol XA pada sistem di bawah, di mana fraksi mol pada kondisi batasnya sudah diberikan. Nanti itu didapat dari penurunan ini itu seperti ini profil XA. Nah, di sini itu ditanya kita harus buktikan persamaan flux komponen A atau NaY sebagai berikut. Jadi kita harus buktikan apakah ini benar. Nah, pertama kita turunin dulu yang ini. Oke. Seperti biasa juga tulis persamaannya dulu. Di sini SNA pada Y dikurang SNaY pada Y plus delta Y. Ini. Jadi Y yang ini ya. Ini sama dengan 0. Nah, kalau udah, ini S-nya itu bisa kita bagi. Jadi, ruas ini kita bagi dengan S delta Y. Sehingga didapatkan persamaan yang bawahnya ini. NaY pada Y dikurang NaY pada Y plus delta Y dibagi delta Y sama dengan 0. Dan ini kalau kita turunkan seperti biasa, didapat minus dNaY dibagi dy sama dengan 0. Nah, terus ini juga ada hukum Fick ya, yang udah kalian pelajari. NaY sama dengan min C dAB dXA per dy plus XA NaY. Nah, di sini langsung aja masukin substitusi NaY dikali 1 min XA sama dengan min dAB C dXA per dy. Jadi C-nya dimasukin ke sini. Oke, maaf ya tadi terputus. Jadi dari sini, ini kita anggap aja dulu persamaan 1. Ini. Dan ini juga artinya karena NaY per dy sama dengan 0,
maka di sini bisa dikatakan NaY itu konstan. Dan dari hukum fix ini, tadi C-nya bisa masukin ke dalam ya. Dan ini NaY-nya bisa kita pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi NaY dikali 1 min XA. Sama dengan min DAB CDXA per DY. Terus 1 min XA-nya ini bisa kita pindah lagi ke ruas kanan, jadi persamaan yang ini. NaY sama dengan minus DAB per 1 min XA dikali DXAC per DY. Nah, ini kita tulis saja sebagai persamaan 2. Nah, dari sini persamaan 1 dan 2 ini bisa kita saling substitusi. Jadi di sini, yang ini, dari minus DNA Y per DY, ini kita tulis dulu minus D per DY-nya, NaY-nya kita masukin dari persamaan 2 ini. Yang ini kita masukin ke atas. Jadi didapat persamaannya seperti ini. Kalau udah diturunin aja, sehingga didapat persamaan yang di bawah ini. Si DY-nya kita pindah ke kanan, dan di sini keluar nilai C1. Kenapa C1? Karena di sini ada si CDAB-nya. Jadi ini DXA-nya tetap di ruas kiri, DY-nya kita pindah ke ruas di sebelah kanan. Nah, ini kalau udah diturunin aja, karena XA-nya di bawah, jadi ln, minus ln 1 min XA, dikali sama dengan C1Y plus C2. Di sini keluar lagi C2, karena diturunin lagi. Oke, nah di sini untuk menemukan nilai C1 dan C2, kita bisa pakai kondisi batas. Ada 2 kondisi batasnya, yaitu yang pertama pada Y sama dengan 0, XA sama dengan XA 0. Terus yang kedua pada Y sama dengan delta, XA sama dengan XA delta. Untuk kondisi batas yang pertama, ini kita masukin aja nilai-nilainya ke persamaan yang ini, yang bintang ini. Oke, jadi minus ln 1 min XA-nya jadi XA 0, sama dengan C1 Y-nya jadi 0 plus C2. Di sini karena ini jadi 0, kita bisa dapat C2 sama dengan minus ln 1 min XA 0. Terus lanjut ke kondisi batas yang kedua, itu minus ln 1 min XA jadi XA delta, sama dengan C1 Y-nya jadi delta, ditambah C2. Nah, terus di sini kan kita tadi udah dapat C2-nya segini, kita substitusi ke persamaan yang bawah ini. Jadi didapat minus ln 1 min XA delta sama dengan C1 delta minus ln 1 min XA 0. Terus ini bisa kita pindah ruas, si 1 min XA 0-nya ini jadi seperti ini. Ln 1 min XA 0 per 1 min XA delta sama dengan C1 delta. Nah, ini pindah ruas saja biar bisa dapat C1-nya sama dengan ln 1 min XA 0 per 1 min XA delta pangkat seper delta. Nah, kalau udah, ini dari persamaan yang atas ini. Jadi, dari persamaan yang ini, persamaan bintang ini, kita tulis lagi aja di bawah biar gampang. Minus ln 1 min XA sama dengan C1Y plus C2. Ini C1-nya kita dapat dari atas, yang ini. C2-nya juga kita dapat dari atas. Dari yang ini dimasukin ke bawah. Kalau udah, tinggal pindah ruas aja. Yang ini, kita pindah ruas ke kiri. Jadi dapatkan persamaan yang ini. Oke, kalau udah, ini cuma aturan ln biasa. Jadi yang di ruas kiri, minus ln 1 min XA tambah ln 1 min XA 0, akan jadi seperti ini. Jadi dibagi. Karena ini kan jadi yang ini dikurang yang ini. Karena aturan ln kan kalau kurang jadi bagi. Jadi seperti ini. Ruas kanan tetap sama. Dan karena ini ada ln, sama-sama ada ln, jadi bisa dicoret. Jadi bisa didapatkan persamaan yang ini. Atau kalau dibalik, jadi seperti yang ini. Oke, ini itu. Oke, jadi dari persamaan yang kita dapat ini, itu sebenarnya didapatkan yang ini. Yang ini. Penurunan profil XS sepanjang film arah Y.
Jadi kita udah dapat yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita harus membuktikan persamaan flux komponen A yang di bawah ini. Caranya, tadi kita udah dapat ya persamaan yang tadi, profil X sepanjang film arah Y. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Nah, ini. Dari persamaan yang ini tadi, ini, itu kita integralkan aja. Si dy-nya ini pindah ke ruas kiri, terus diintegralkan. Oke. Ini dari 0 sampai delta. Terus yang ini dari x A0 sampai x A delta. Kalau udah diturunin biasa, ruas kirinya jadi seperti ini. NAY dikali delta min 0. Ruas yang kanannya jadi seperti ini, ada lennya, karena X-nya di bawah. Kalau udah, ini bisa dicoret. Jadi didapat NAY dikali delta sama dengan C DAB len 1 min X A delta per 1 min X A0. Ini jadi per ya, karena ini kan X A delta dan X A0 ini kan pengurangan. Jadi dibagi. Nah, kalau udah tinggal pindah ruas aja si deltanya, pindah ruas ke kiri, dan didapat persamaan yang seperti ini. Dan kalau kita lihat, itu sama dengan yang di soal ya. Ini. NAY sama dengan CDAB per delta dikali len 1 min X A delta per 1 min X A0. Jadi kita bisa bilang kalau ini itu Oke, lanjut ke soal yang terakhir ya. Oke. Ini soal UAS tahun 2019. Jadi di sini tuh diketahui ada panas mengalir melalui sebuah onulus yang mempunyai jari-jari dalam R1 dan jari-jari luar R2. Konduktivitas panas bervariasi sebagai fungsi linear dari temperatur dari K1 pada R1 dengan temperatur T2 sampai K2 pada R2 dengan temperatur T2. Dinyatakan dengan persamaan di bawah. Jadi ini ada persamaan K-nya. Dan sama seperti yang sebelumnya, kita harus membuktikan persamaan di bawah ini. Nah, kalau aku gambarin lagi ilustrasinya, karena ini anulus ya, jadi ada satu silinder besar yang biru ini, di dalamnya ada silinder lagi yang hijau. Dan kalau kita potong silindernya, yang biru itu jadi yang seperti ini, yang atas yang lebih besar, dan sisinya itu 2pi R plus delta R dikali L. Sedangkan yang hijau, yang dalam, itu 2pi R dikali L. Nah, ini sama seperti soal-soal sebelumnya ya, selalu bikin persamaan mass balance-nya dulu. Di sini Q kali A pada R dikurang Q kali A pada R plus delta R. Ini yang besar ya. Itu sama dengan 0. Dan di sini kalau kita jabarin lagi, A-nya itu kalau kita lihat yang di atas 2πRL. 2πRL karena kan lingkaran dikali tingginya ya. Dan di sini juga karena sama-sama ada 2pi, ini bisa kita bagi 2pi delta R. Oke. Sehingga didapatkan persamaan yang di bawah ini. Q kali R pada R dikurang Q kali R pada R plus delta R sama dengan 0. Dan kalau kita turunkan, ini karena ini di sini, dibagi delta R. Didapatkan persamaan minus dQr per dr sama dengan 0. Dan kalau diturunkan, QR sama dengan C1, yang artinya QR tidak konstan. Oke, ini ada lagi hukum Fourier ya. Ini tinggal disubstitusi aja.
min KR del DT per DR sama dengan C1. Karena di sini kan yang di atas ini terdapat QR sama dengan C1. Jadi Q sama dengan C1 per R. Nah, ini substitusinya ke sini. Atau C1 sama dengan QR. Nah, kalau udah, ini persamaan K yang tadi di atas ini, nah, ini, yang bintang ini, itu dipakai disubstitusi di sini. Di persamaan, penurunan persamaan hukum. Nah, ini. Si K-nya ini, kita substitusi dengan ini. Kemudian R-nya itu kita pindah ke sebelah kanan. Dan DR-nya juga. Terus karena ini kan ada banyak ya variabel-variabelnya. Jadi di sini kita misalkan dulu theta itu sama dengan T minus T1 per T2 minus T1. Kemudian pindah ruas, theta dikali T2 min T1 sama dengan T minus T1. Atau kalau kita susun ulang, itu T2 minus T1 dikali theta plus T1 sama dengan T. Nah, ini tuh diturunkan. Kalau T2 min T1 kali theta diturunkan terhadap theta kan jadi seperti ini ya. Sedangkan si T1 ini konstanta. Jadi kalau diturunkan, hasilnya itu sebenarnya 0. Sedangkan T kalau diturunkan jadi DT. Oke, kalau udah, langsung substitusi aja. Yang tadi kita misalkan T-nya itu segini. Nah, masukin ke sini tetanya. Ini ya. Si T min T1 per T2 min T1 kita jadikan theta. Sini dikali DT sama dengan C1 per RDR. Yang ini ya. Oke. Kalau udah, ini si DT-nya ini kita substitusi dengan yang udah kita turunin ini tadi, yang ini. Oke. Jadi didapat persamaan yang bawah ini. K1 plus K2 min K1 kali theta dikali T2 min T1 d theta sama dengan minus C1 per RDR. Ini cuma tanda aja ya. Karena kan kalau tadi sebelumnya yang kiri minus, yang kanan plus. Sekarang dibalik, yang kiri plus, yang kanan minus. Oke. Nah, kalau udah di sini kita bisa integralkan K1 plus K1 T2 min T1 ditambah K2 min K1 dikali T2 min T1 theta d theta sama dengan integral minus C1 per DR. Kalau udah diintegralkan biasa, jadi persamaan yang di bawah ini. Yang ini ya. Ini. Kalau udah, kita substitusi balik lagi tetanya. Ini. Si K1, T2, T1, substitusi balik tetanya. Terus yang ini juga substitusi balik tetanya. Rendah, kalau udah, ini ada yang bisa dicoret nih. T1 bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret. Jadi didapatkan persamaan yang bawah ini. Terus, seperti biasa untuk menemukan nilai C1 dan C2, kita pakai kondisi batas. Di sini juga ada dua kondisi batas. Yang pertama itu pada R sama dengan R1, T sama dengan T1. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke persamaan yang ini. Ini, sehingga didapat, yang ini ya, sehingga didapat, kalau untuk kondisi batas yang pertama, itu yang nilai ruas ini 0 ya, karena T min T1, jadi T1 min T1, 0. Terus yang ini juga jadi 0, karena T1 min T1, 0. Jadi dari kondisi batas yang pertama, kita dapatkan bahwa
C2 sama dengan C1 dikali ln R1. Ini untuk kondisi batas yang pertama. Kemudian untuk kondisi batas yang kedua, itu kita pada R sama dengan R2, T-nya sama dengan T2. Nah, ini sama, dimasukin lagi ke persamaan yang ini, centang kuning ini, sehingga didapatkan K1 dikali T2 min T1, ditambah, ini sama seperti di atas, K2 min K1 per 2, dikali T2 min T1, sama dengan min C1 ln R plus C2. Ini yang sini, kalau kita masukin T2-nya, jadi T2 min T1 kuadrat per T2 min T1. Nah, ini bisa hilang. Makanya dia jadi seperti ini. Oke, kalau udah tinggal diatur, disusun ulang persamaannya, sehingga didapatkan persamaan yang seperti ini. Oh ya, ini tadi itu yang di ini. Nah, dari sini aku jelasin dikit. Di sini C2 itu kan kita dapatkan tadi di atas C1 dan R. Sehingga kan bisa dimasukin digabung dengan yang plus ini jadi seperti ini. Nah, ini itu prinsipnya, misalkan ada A minus A ln R2 ditambah A ln R1. Ini bisa kita keluarkan A-nya, jadi minus ln R2 plus ln R1. Atau A ln R1 minus ln R2. Nah, ini karena ln itu kan kalau kurang jadi pembagian, jadi A dikali ln R1 per R2. Nah, makanya ini bisa jadi seperti ini. Oke. Kalau udah, ini cuman diatur ulang aja persamaannya. Ini kurungnya dibuka. Jadi didapatkan persamaan yang ini. Kemudian C1-nya kita pindah ke kiri. Jadi didapatkan persamaan ini. C1 sama dengan T2 min T1 per ln R1 per R2 dikali K1 plus K2 per 2. Terus kita dapat untuk cari C2-nya kan di atas tadi kita udah turunin ya persamaannya. C2 sama dengan C1 ln R. Nah, ini C1-nya kita substitusi aja dengan yang ini, yang udah kita dapat. Jadi didapat C2-nya yang ini, persamaan ini. Yang ini. Nah, terus ini persamaan QR sama dengan C1 itu dari yang ini. Dari persamaan yang ini. Ini kan di atas tadi ada persamaan, kita simpan yang ini. Nah, di bawah kita selesaiin. Tinggal di substitusi C1-nya. Nah, ini. Q sama dengan T1 per R. C1-nya kita substitusi dengan yang ini. Ini ya. Kita substitusi. Jadi didapatkan persamaannya Q sama dengan T2 min T1 per R dikali K1 plus K2 per 2 dikali ln R1 per R2 pangkat minus 1. Dan ini kalau kita cocokkan dengan yang di soal, itu ini. Sama ya, bentuknya sama. Jadi bisa kita simpulkan kalau persamaan yang di soal itu terbukti.
Oke. Sekian soal peristiwa perpindahan yang aku bahas di CLC hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh kontak aku lewat line. Nanti aku kirim juga soal dan pembahasan ini. Sekian dan good luck UAS-nya.